Pada malam ini saya akan membahas yaitu AI dalam kepemimpinan strategis. Ayo kita lanjut, let's go. Jadi di zaman sekarang ini banyak sekali guys ya yang namanya itu teknologi canggih. Dan teknologi canggih ini bisa dibilang cukup melayani seluruh masyarakat di seluruh dunia ini. Bahkan seperti kita membantu kehidupan sehari-hari seperti kita belajar, bekerja, atau maupun kayak seperti hal biasanya lah, cara membersihkan rumah yang benar kayak gimana, terus gimana caranya kita masak dengan resep yang benar. Pasti kita tidak asing dengan yang namanya AI. Jadi di zaman sekarang ini kita benar-benar butuh yang namanya artificial intelligence atau nama pendeknya adalah AI. Jadi AI ini sangat berfungsi sekali dalam membantu kita saat melakukan kesulitan beraktivitas seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Contohnya seperti belajar atau bekerja. Nah, jadi dalam pekerjaan ini tentu saja kita kebingungan. Terus kayak gimana cara pekerja yang bingung seperti apa? Cara pekerja yang benar itu seperti apa? Terus gimana nih cara ngatur pekerjaan yang baik itu kayak gimana? Begitu. Tentu saja kita pakai yang namanya banyak aplikasi AI yang rekomendasi kayak Gemini AI, ChatGPT, apalagi Blackbox AI, Claude, terus Dola, dan lain-lain. Tentu semua aplikasi yang saya sebutkan itu sangat berguna sekali di zaman sekarang ini. Apalagi kita atau saya atau kalian lah sebagai mahasiswa, atau mungkin gak hanya mahasiswa doang lah, mungkin anak-anak sekolah juga, mungkin kalian juga enak tuh, lebih mudah kalian untuk mempelajari yang namanya AI, dan kalian bisa dibilang mudah sekali untuk cara mencari jawaban yang benar seperti apa begitu. Saya akan membahas lebih lanjut yaitu AI dalam kepemimpinan strategis. Jadi AI dalam kepemimpinan strategis itu, kita contoh mengambil sebuah negara berdaulat nih, mungkin bisa dibilang negaranya bisa dibilang superpower atau apalah. Jadi coba sebuah pemimpin pemimpin tersebut tuh seperti bingung mengatur negaranya itu seperti apa, atau mencari tahu rumusan masalah negaranya itu apa, atau apa yang harus saya benahi sebagai kepala negara. Waktu pakai lama, pemimpin tersebut mempunyai ide, yaitu dia menggunakan AI. Misalnya dia mencatat prompt di ChatGPT kayak, ChatGPT, gimana caranya saya sebagai kepala negara cara mengatur negara ini dengan adil, dan gimana saya mencari sistem informasi atau sistem-sistem yang disarankan untuk negara ini. Nah, pasti dari prompt tersebut AI akan menjelaskan. Jadi kamu harus ini, harus itu, harus ini, harus apa? Kamu harus berorasi semua penduduk atau dan lain-lain. Hanya seperti kita sebagai mahasiswa atau murid, tentu saja kita seperti pemimpin tadi, kita butuh yang namanya AI. Tetapi dari dampak tersebut, kita jangan terus mengandalkan AI dong. Karena kalau kita mengandalkan AI terus, kita sebagai manusia kerjanya apa? Emang kita mau jadi antek-anteknya AI? Mau kalian mau jadi bonekanya AI? Terus AI ini yang jadi presidennya? Masa lu nya jadi bodoh aja, lu tinggal ketik-ketik, AI nya doang yang atur negara lu? Ya kan gak masuk akal ya. Tentu saja sih, meskipun tanpa AI ini ya, tentu saja pemimpin harus mempunyai visi misinya yang dia punya dong. Seperti dia punya dia mempunyai ambisi akan membangun negara yang lebih maju, seperti dia akan membuat proyek yang lebih megah, populer, mewah pokoknya. Tentu saja nggak harus dari AI dong, itu harus dari kekreatifannya dia sendiri, atau sesuatu yang mandiri buat dia untuk berpikir kritis, apa yang saya harus bangun nih di negara ini. Jadi nggak mungkin kita selamanya pakai AI, karena meskipun ya AI masih lancar-lancar aja tahun ini ya, karena kita butuh banget. Tapi kalau suatu saat misalnya AI itu secara tiba-tiba hilang nih, kita amit ya, tiba-tiba hilang banget nih di muka bumi, nah kita cuma bisa apa? Kita cuma diem aja ngangok.
ngodong kita terus apa, kita otak kita itu udah bisa dibilang udah dikendalikan AI gitu lah. Terus kreatif kita itu juga hilang. Otak lama yang kita punya, otak lama yang selama ini kita menemani kita bisa meraih nilai yang bagus, skill yang memuaskan, tiba-tiba hilang begitu saja karena adanya AI. Nah makanya itu kita sebagai calon pemimpin nih, terutama laki-laki atau mungkin ya sudah jelas lah para jantan mungkin tentu saja kita harus sekreatif mungkin, atau mungkin saja nih kita harus yang namanya berpikir kritis, harus banget berpikir kritis, karena AI tidak selamanya menemani kita. Karena kalau kita terdesak ataupun entah di akhir zaman misal pun, pasti mana ada dong AI, ya nggak? Tentu saja sebagai pemimpin kita, tentu saja sebagai pemimpin tuh kita harus berani berpidato. Coba pidatonya itu tanpa prompt AI, pidatonya itu dari isi kepala kita sendiri atau public speaking. Coba kalau kita pidato dengan prompt yang dikasih AI, pasti bahasanya kaku banget dong ya, karena kan wajar, namanya juga AI kan, artificial intelligence atau robot nih kan, itu kan bahasa robot banget gitu, pasti kaku terdengar di telinga masyarakat atau maupun seluruh dunia. Mungkin di PBB, mungkin kamu pidato di depan semua negara di PBB, pasti aduh, ini kok presiden negara ini kok pidatonya kaku banget ya. Nah gak taunya kenapa kaku, karena pakai AI gitu doang. Pidato atau public speaking di seluruh rakyat atau sidang internasional manapun, tentu saja udahlah kita bisa kok tanpa AI. Tapi coba kok misalnya di negara yang kamu pimpin itu terjadinya perang, misalnya musuh udah menyerang duluan nih, negaramu udah memulai penyergapan, the ambush misalnya, musuhmu udah memulai ambush penyergapan di wilayahmu, dan kamu di sini umuk aja, kamu cuman apa? Ya, kamu di sini ngetik, kamu di sini sibuk nih, kamu ngetik ini prompt, kamu ngetik prompt di sini, kamu ngetik prompt, gimana caranya saya bisa melawan negara tersebut, enter. Di sini tertulis bla 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 bla, harus damai. Nah di situ di AI-nya harus tertulis harus damai. Giliran kamu akan memulai sidang untuk damai atau berpidato untuk damai, udah muncul buah gitu, ya enggak? Nah makanya itu, jadi tentu saja lah ya, di zaman sekarang ini ada kok negara yang perang itu masih pakai AI, tapi tidak untuk pemimpinnya. Jadi AI ini digunakan dalam misi militer, seperti para militer nih, mereka mempunyai sebuah drone. Jadi mereka mengirim sebuah pesan nih, tolong drone ini kirim ke markasnya musuh, misalnya markas A, lalu drone satunya tolong serang ke markas musuh di daerah ini, bla 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 bla. Dan di situ AI mulai yang namanya mereka mengendalikan drone. Ada yang ke negara yang melawannya, ada yang melawan ke markasnya, seperti itu. Makanya itu AI juga ya, meskipun itu juga penting, tapi sebagai pemimpin ya jangan terus menerus kita mengandalkan AI, karena kok mengandalkan AI tentu saja akan berdampak seperti itu, resikonya akan besar jika kita menggunakan AI. AI tersebut menjawabnya dengan bisa dibilang netral banget lah, bisa dibilang netral atau ya begitulah. Oke, jadi itu saja pembahasan dari saya dalam AI kepemimpinan strategis. Jadi gak selamanya lah ya kita menggunakan AI, dan sesekali pakai mindset kita sendiri lah, pakai otak yang kita bangga-banggakan seperti kita waktu SD kan.
misalnya nih, kita sebelum zaman COVID kan kita masih SD nih. Nah, jadi di zaman SD itu tentu saja kita bangga-banggain banget kita punya otak yang cerdas, cerah, kreatif. Tapi giliran di zaman pandemi, terus di zaman sekarang ini ditambah lagi ada konflik, terus ada yang namanya peralatan namanya AI. Tentu kita harus tetap yang namanya berpikir kritis dan kreatif. Itu saja. Cuman kalau misalnya kita menggunakan AI terus ya, menggunakan AI terus ya, sudah. Misalnya kita benar-benar terdesak, AI jawab apa, udah, hancur negara kita. Begitu pembahasan dari saya. Oke, itu saja pembahasan saya pada malam ini. Tentu saja pembahasan ini lebih menyenangkan dari video sebelumnya lah. Video sebelumnya itu kaku banget, jelek banget. Dan maaf banget kalau misalnya pembahasan ini ada kekurangan atau salah kata-kata yang kurang mengenakan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, saya pamit sebagai Kasar Al-Kasyaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.